Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayah Siaga. Kali ini Ayah Siaga akan membahas tentang 10 pahala orang yang menyantuni anak yatim. Pada hakikatnya, manusia sangat dianjurkan untuk saling berbagi dan sedekah dalam Islam, khususnya bagi mereka yang sangat membutuhkan. Ini merupakan salah satu amalan yang sudah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua umatnya. Salah satunya adalah dengan menyantuni anak yatim yang sudah sangat diwajibkan bagi mereka yang mampu. Rasulullah SAW bersabda, "Aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga seperti ini." Kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau, serta agak merenggangkan keduanya. Ini mengartikan jika pahala yang sangat besar akan diterima bagi siapapun orang yang menyantuni anak yatim dengan hati yang ikhlas. Rasulullah SAW juga memberi gambaran jika surga letaknya akan sangat dekat di hati nurani yang menjadi penyantun tersebut. Lalu, apa saja yang bisa didapatkan jika menyantuni anak yatim? Berikut ulasan selengkapnya. Yang pertama yaitu pahala setara dengan berjihad. Rasulullah SAW sudah memberikan jaminan jika pahala yang bisa didapat saat menyantuni anak yatim setara dengan pahala orang yang sedang berjihad. Rasulullah menjelaskan, jika saat menyantuni anak yatim, maka hal tersebut sama halnya dengan bangun pada waktu malam dan puasa di siang hari, kemudian dilanjutkan dengan keluar di sore serta pagi untuk jihad di jalan Allah. Yang kedua yaitu mendapatkan perlindungan hari kiamat. Pahala lain yang bisa didapatkan saat menyantuni anak yatim adalah tidak akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dihindari dari ancaman yang akan terjadi pada hari kiamat. Ini hanya bisa didapatkan oleh orang yang mengasihi anak yatim, selalu berkata baik sekaligus memaklumi kelemahan anak yatim. Penjelasan yang ketiga yaitu lebih mudah masuk surga. Pada sebuah hadis sudah dijelaskan, jika orang yang menyantuni anak yatim dengan cara memberi makan, minum, dan sebagainya, maka akan mendapatkan jaminan dari Allah untuk masuk ke dalam surganya. Yang nomor 4 yaitu mendapatkan pahala berlimpah. Semua orang yang selalu berbuat kebaikan dengan cara menyantuni anak yatim, maka juga akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Tidak hanya saat hidup di dunia, namun juga saat di akhirat nanti. Dan jika ada kebaikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakan dan memberi dari sisinya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 40. Yang nomor 5 yaitu dimuliakan dan kelimpahan rezekinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan kelimpahan rezeki dan juga kemuliaan. Selain bisa dilakukan dengan zikir pembuka rezeki, hal ini juga berlaku sebaliknya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menyempitkan rezeki seseorang yang tidak menyantuni dan memuliakan anak yatim. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberikan kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.
Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinaku. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Quran Surat Al-Fajr ayat 15-17. Yang nomor 6 adalah masuk dalam golongan orang beriman dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Kemudian penjelasan di nomor 7, yaitu minum mata air surga. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kapur, yaitu mata air dalam surga, yang daripadanya hamba-hamba Allah minum. Dan mereka memberikan makanan seperti daging hewan halal menurut Islam yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Quran Surat Al-Insan ayat 5, 6, dan 8. Pahala yang nomor 8 yaitu bersama Rasulullah di surga. Rasulullah SAW bersabda, Aku dan orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan pahala yang nomor 9 yaitu mendapat pemenuhan kebutuhan hidup. Saat menyantuni anak yatim, maka ini diibaratkan seperti berinfak di jalan Allah, sehingga akan diperbanyak harta untuk orang tersebut. Barang siapa yang mengikut sertakan seseorang anak yatim di antara dua orang tua yang muslim dalam makan dan minumnya, sehingga mencukupinya, maka ia pasti masuk surga. Hadis riwayat Al-Albani. Penjelasan pahala yang nomor 10 yaitu mendatangkan berkah ke rumah. Memelihara dan menyantuni anak yatim juga akan memberikan banyak kelimpahan untuk rumah orang yang menyantuni anak yatim tersebut. Sebab sebaik-baiknya rumah dari seorang muslim merupakan rumah yang selalu sayang terhadap anak yatim, sehingga menjadi rumah ideal dalam Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan marilah kita senantiasa selalu memuliakan anak yatim maupun piatu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.